Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Nah, oke, kenalkan di sini kakak ya Amin. Nah, di sini kakak ini dikasih tugas sama guru kakak buat belajar bareng sama teman-teman. Nah, belajar sama kakak. Nah, di sini kan kakak belum kenal semua nih sama teman-teman satu-satu kan. Gimana kalau kita kenalan dulu? Mau nggak? Nanti kakak panggil nama teman-teman satu-satu. Kalau misalnya kakak panggil namanya, tolong cium tangan ya. Biar kakak tahu orang-orangnya. Oke. Kakak panggil ya. Habib Akila Pranaja, Abiza Arfan, dan Udin. Kemana kalian? Asna Kalika Rasya, Ahmad Ridwan Arasyid, Raja, kemana Rasyidnya? Empat. Alfiansa Zafwan, terus Akila Akta Ibrani, Baikal Mufanda, Bilal Jabar, Rafi Kenzi Sandana, Perahida, juga Aska Mahida, Fakira Khalifulisa, Paradiba Aliatika, Varian Dewa Aliansa, Kakak Melo Tanpa, Tadi Ayudya Unara, Khadijah Mikaela, Mira Anapila, Gibran Iza Abdullah, ada Gibran terus kita mengundang Muhammad Hussein, Naila Romaito, Teresa Sarah, Nurjiman Rifa, Zaki Mubarak, dan Rabil Ardan hari
begini ya. Balik. Oh ya, maaf. Nah, kita belajar dari gambar ini. Kira-kira mau nggak belajar? Bagi ya. Nah ini kan karena gambarnya sedikit, sama-samanya bagian ya bersama itu barengan ya. Gimana sih? Dilahirkan dan juga nggak punya anak, jadi Allah itu sendiri. Beda sama kita. Kalau kita itu kan dilahirkan dari ibu kita, terus kita punya saudara, kita punya bapak, kita punya ibu kan. Kalau Allah itu cuma sendiri. Teman-teman hafal surat Al-Ikhlas nggak? Coba siapa yang berani baca surat Al-Ikhlas? Nah coba jangan. Coba dia. Nah, benar bacaannya beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ayo beri tepuk tangan. Oke, fokus lagi yuk. Jadi, kenapa kakak mendukung salah satu teman kita untuk membaca surat Al-Ikhlas? Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu dijelaskan bahwasanya Allah itu Esa. Nah, seperti yang katakan tadi, Allah itu nggak dilahirkan, nggak punya, dan
punya keluarga. Nah, kalau Allah punya keluarga, berarti dia nggak sama dengan maksud Allah Maha Esa. Allah enggak. Jadi Allah itu gimana jawabannya? Ya Allah itu nggak punya keluarga, cuma punya sendiri. Tapi kalau ada malaikat, ada nabi, diciptain. Ya benar diciptakan. Nah tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membantu Allah agar banyak orang di dunia ini paham tentang agama. Kalau Allah sendiri itu nggak punya keluarga, tapi punya orang yang membantu, punya makhluk yang membantu. Ya betul. Yang membantu Allah adalah malaikat dan nabi. Nah, kita kembali ke gambar yuk, fokus ke gambarnya yuk. Oke, sekarang ada gambar satu. Ayo kita lihat dulu gambar satu. Mari ya, yuk fokus ke gambar ini ya. Ya kalian dulu. Nah, di situ kan kira-kira ada yang tahu nggak itu gambar apa? Jadi gini teman-teman, benar itu adalah planet serta yang ada di dalam tata surya. Nah, kenapa kakak memberi gambar itu? Nah, sekarang kakak tanya nih sama teman-teman, kira-kira siapa sih yang ciptain bumi, yang ciptain matahari? Nah, maka dari itu semua makhluk di dunia maupun di tata surya ini, yaitu semuanya ciptaannya Allah. Nah, karena Allah itu nyiptain kan tidak cuma planet aja kan, kita itu juga diciptakan oleh Allah. Ada hewan juga, ada tumbuhan, ada apa? Pohon, ada lagi? Bunga, bintang, ya semua yang ada di dunia ini alam semesta. Sama Allah sebagai seorang muslim, kita harus ikut aturannya Allah. Benar. Sholat, puasa, zakat, haji, tilawah itu lagi puasa. Nah banyak teman-teman. Jadi pentingnya Allah itu kita manusia ya untuk ibadah. Nah di sini siapa yang tak bisa sembuh? Jadi Allah itu menciptakan kita, yaitu kita disuruh ibadah. Kalau Allah menyuruhkan sholat, maka kita harus sholat. Kalau misalnya kita nggak sholat, dosa nggak nanti? Nah, kemudian siapa yang tiap harinya itu sholat?
Kadang ada yang bilang kadang-kadang ada yang full. Nah, ada teman juga. Oke. Maka kalau Allah itu suruh kita buat sholat, bulan puasa, dan kita lakuin, kita udah sholat sama puasa, kita ke dalam kedua, kira-kira ada yang tahu nggak arti dari gambar kedua itu? Bus, terus senyumnya. Nah, maksudnya apa sih gambar yang kedua itu? Jadi gambar yang kedua itu gini teman-teman. Kalau teman-teman pengen naik mobil, mobil itu supirnya itu ada satu dua. Nah, jadi teman-teman masih dari gambar yang kedua itu sama halnya kita di dunia itu ibadahnya itu sama Allah. Tapi kalau ibadahnya itu orang lain, ya ibadahnya apa? Sia-sia. Gitu. Nah, gambar yang kedua itu maksudnya adalah seperti halnya kalau kita itu di dunia itu untuk ibadah sama Allah, untuk sholat, untuk puasa sama Allah. Tapi kalau kita puasa bukan karena Allah, contohnya puasa kita itu karena takut sama orang tua, itu nggak boleh. Maka kita puasanya itu benar-benar untuk Allah, sholatnya untuk Allah. Nanti kalau kita lagi sholat, lagi puasa, maka Allah itu masukkan kita ke dalam. Oke, sini siapa yang ingin masuk juga? Begitu juga dengan saya lainnya punya wilayahnya masing, wilayahnya sendiri. Dan juga nah teman-teman, sampai sini ada yang ditanyain enggak? Enggak. Kalau enggak ada, kita lanjut ya. Ada apa? Enggak, itu cuma buat ilustrasi supaya teman-teman tahu contoh dari maksud dari gambar yang apa. Nah, jadi soalnya kurang maafin ya.
Kalau menunggalkan Allah, bahwasanya Allah itu cuma satu, itu maksudnya Esa. Esa itu artinya tunggal. Nah, Esa beda konteksnya kalau nanti kita belajar matematika ya. Beda nanti. Nah itu insya Allah minggu depan kalau teman-teman tahu ada berserah diri kepada Allah. Ya. Esa. Hah? Nggak usah, ditulis saja. Berserah diri kepada Allah. Yang belum selesai dulu, yang udah ya jangan ribut ya kalau yang udah.
sampai 4 aja. 4 aja. Oke. Teman-teman, nah karena videonya habis, gimana kalau kakak sampaikan aja? Gak apa kan? Gak usah ditulis, kakak tulis karena videonya lagi habis. Gak apa kan? Dikte. Oke. Dengerin dan pahami ya. Nah setelah di sini kan ada ciri-ciri orang yang mengisahkan Allah. Yang pertama yaitu orang yang mengisahkan Allah adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Itu. Terus yang kedua orang yang diri kepada Allah. Dan yang ketiga dalam mengisahkan Allah itu ada manfaat, ada kebaikan dan ada keburukan. Contoh misalnya, kalau kita itu mengisahkan Allah atau beribadah kepada Allah, nanti Allah itu masukin kita ke dalam surga. Nah keburukannya apa? Kalau kita nggak mau beribadah sama Allah, saya dimasukkan ke dalam. Ini katanya ada kisah cerita sedikit ya. Mau nggak? Oke, ini ya. Teman-teman pernah dengar kisah tentang sahabat Nabi namanya Bilal? Wah, Bilal bin Rabah itu sahabat yang hidup di zaman Nabi. Oke, pokoknya dengerin kisahnya. TV, ya. Kemarin di acara televisi. Ini teman-teman, kakak sampaikan kisah sedikit ya sebagai penutup sebelum selesai akan belajar hari ini. Jadi kisah pada zaman Nabi itu ada namanya sahabat itu namanya Bilal bin Rabah. Dia itu salah satu orang berkulit hitam. Nah, Bilal itu berasal dari Afrika. Di Arab, Bilal itu dijadiin namanya budak atau pembantu. Karena Bilal itu saking cintanya sama Allah, sama Rasulnya dan agama Islam, Bilal itu disiksa sama tuannya. Kenapa disiksa? Karena tuannya itu kan bukan orang Islam, tuannya itu nggak percaya sama Islam. Nah dan dia nggak mau belajar agama Islam, tapi Bilal itu mau belajar agama Islam dan percaya sama agama Islam. Karena Bilal itu memberikan pikiran sama tuannya, maka Bilal itu disiksa. Oke, bagus. Nah, Bilal itu disiksanya luar biasa teman-teman. Misalnya bagaimana? Bilal itu disuruh buka baju. Nah, oke. Disuruh buka baju dan dijemur di tengah badan gunung tengah hari. Ini ada batu. Bilal itu ditimpa batu yang gede. Dan sampai yang keluar Abu Bakar. Nah Abu Bakar itu salah satu sahabatnya Rasul. Hah? Jadi Bilal sahabatnya Rasul, ini sahabatnya Rasul. Jadi Bilal itu kan kalau datang Abu Bakar, sama Abu Bakar Bilal itu disambut. Berarti ketika batunya itu karena batu yang ditimpa itu sangat panasnya. Jadi itu kompleks. Nah, dari kisah ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya Bilal itu mencintai agama Islam, bahkan sampai
Nah, merelakan dirinya agama Islam sampai seperti itu. Maka dari ini kita butuh teman-teman. Kita itu kan apa ya? Karena udah enak. Sholat itu udah nggak dilarang kan sama orang lain. Maka dari itu kalau teman-teman ibadah baik orang yang di sini orang Islam maupun di Islam ya harus beribadah semaksimal mungkin. Contoh kalau disuruh orang tua, disuruh bapak guru, disuruh bapak dari ibu guru untuk sholat, membaca Quran, baca ya. Nah, kalau sholat dimarahi. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Boleh? Nah, jadi pada hari ini sampai sini, dan nanti tulisan yang sudah ditulis tadi dari rumah jangan dihapus ya. Nanti teman-teman siapa tahu nanti waktu dilakukan keluar soalnya. Oke, fokus yuk, kembali ke bangun masing-masing. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Semoga belajar kita hari ini menambah wawasan kita dan menjadikan diri kita itu pintar. Nah, hari ini ya, belajar hari ini. Sekian, terima kasih.